Maka sang rahib ini, pendeta Yahudi ini mengatakan, kalau kayak gitu coba tanyakan kepada Muhammad itu tentang 3 hal. Kalau dia bisa menjawab 3 hal ini, bisa menjelaskan tentang 3 hal ini, berarti dia seorang nabi, berarti dia betul-betul nabi. Tetapi kalau dia tidak mampu menjawab 3 masalah ini, katanya si pendeta Yahudi itu, berarti dia hanya mengaku-ngaku nabi saja. Pertanyaan pertama yang harus kalian ajukan kepada Muhammad adalah, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda-pemuda zaman dahulu yang dia melarikan diri lalu kemudian dia berlindung ke dalam gua. Tanyakan, kira-kira tahu enggak Muhammad tentang kisah ini? Dan yang kedua, tanyakan seorang pengembara terkenal pada masa dahulu. Dulu ada seorang pengembara yang dia menjalani perjalanan dari masyrik lalu ke maghrib juga, dan di dalamnya ada ceritanya. Kalau dia tahu maka dia seorang nabi. Dan yang ketiga, kata pendeta itu, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Tahu enggak dia tentang ruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita dapat menjalankan salat subuh, lalu kemudian kita melanjutkan dengan taklim, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah yang insya Allah ini menjadi bekal bagi kita hidup di dunia dan sekaligus menjadi bekal untuk menjalani perjalanan panjang menuju hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini mungkin jadwal baru yang saya jalani. Biasanya hari Ahad subuh, sekarang pindah ke Jumat subuh. Karena perpindahan waktu inilah kemudian saya ingin membahas atau kita mengaji bersama tentang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat yang mungkin di antara kita hampir selalu membacanya ketika datang hari Jumat. Jadi kalau sudah mulai maghrib, kita biasanya membacanya cukup kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. Kalau lambat mungkin sambil pelan-pelan mungkin bisa antara 25 sampai setengah jam sudah selesai surat Al-Kahfi itu. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan pada hari Jumatnya, pada besoknya, atau mulai sekarang ini sampai nanti ketika datangnya waktu maghrib kemudian. Inilah yang mungkin yang sering kita lakukan, dan inilah yang akan kita membahas pelan-pelan tentang surat Al-Kahfi itu. Surat Al-Kahfi pada hari ini kita akan memulai dengan asbabun nuzul.
kalau Al-Quran itu disebut asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran atau surat dalam Al-Quran. Sedangkan kalau mengapa hadis itu kemudian muncul, itu disebut dengan asbabul wurud. Jadi sekarang kita masuk kepada Al-Kahfi. Bagaimana, kenapa surat Al-Kahfi ini kemudian diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah salat Jumat, salat subuh yang dirahmati Allah, surat Al-Kahfi itu tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan, ayat atau surat Makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Ada 3 ciri setidaknya surat Makkiyah itu. Pertama, biasanya suratnya atau ayatnya itu pendek-pendek. Ini cirinya yang pertama. Yang kedua, ayat atau surat Makkiyah itu biasanya berisi tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan. Karena ditekankan pada waktu masih ada di periode Mekah. Jadi yang diturunkan adalah masalah akidah, penguatan akidah. Dan yang ketiga, surat Makkiyah itu biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas. Tetapi ada juga surat Madaniyah yang diawali yang di dalamnya ada ya ayyuhan nas. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini salah satunya. Tetapi hampir rata-rata diawali dengan awalan ya ayyuhan nas, karena dipanggil secara umum, karena tidak semuanya ditujukan kepada secara umum kepada orang-orang terutama yang belum beriman. Nah, surat Al-Kahfi ini adalah termasuk surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang ke-18, berada di akhir juz ke-15 dan masuk sedikit pada juz ke-16. Nah, surat Al-Kahfi ini kalau dari urutan surat yang turun di dalam Al-Quran ada 114 surat. Nah, Al-Kahfi ini adalah surat yang ke-68 diturunkan sesudah surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca kalau hari Jumat itu, dan sebelum surat Asy-Syura. Ini surat Al-Kahfi. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini terdapat kata-kata paling tengah di dalam Al-Quran. Ini tentu saja yang menentukan adalah para mufassir, para ahli Al-Quran, yang ditentukan di mana ayat kata paling tengah di dalam Al-Quran. Ada kata wal yatalattaf. Kalau teruskan wala yushirunna bikum ahada. Jadi inilah wal yatalattaf, inilah kata-kata yang paling tengah di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Nah, itu biasanya dicetak tebal, kadang cetak merah, dibesarkan sedikit kata-kata wal yatalattaf itu. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Jadi kalau kemarin itu, kalau pandemi, kalau pengalaman saya pribadi, biasanya kalau pandemi anak saya 3, saya dan istri saya, biasanya kalau malam Jumat biasanya membaca Al-Kahfi itu dibagi menjadi 5. 20 ayat selesai, 20 ayat selesai. Sisanya 30 ayat harus ngalah membaca 30 ayat itu. Jadi ini kalau zaman saat pandemi enak bacanya bersama-sama keluarga begitu lebih. Nah, surat Al-Kahfi ini dalam sebuah riwayat dari sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Ishaq, yang dari Ibnu Abbas. Ini dilatar belakangi oleh suatu keinginan orang-orang kafir Quraisy itu untuk bertanya kepada seorang rahib, seorang pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Rasulullah masih ada di Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy ini ingin tahu. Coba tanyakan ke pendeta di Madinah sana.
tanyakan tentang Muhammad ini, tentang perilaku dan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini. Apakah betul enggak dia itu seorang nabi? Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mengutus dua orang kafir Quraisy. Yang pertama adalah An-Nadhir ibnul Harith dan yang kedua adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini diutus untuk menemui orang Yahudi itu. Maka kemudian berangkatlah ke rahib, ke pendeta Yahudi itu untuk menanyakan tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW ini. Maka pada saat ketika berangkat di sana, dia menceritakan, dua orang ini menceritakan perilaku Rasulullah, menceritakan apa yang disampaikan Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Lalu kemudian ditanyakan kepada sang rahib itu. Maka sang rahib ini, pendeta Yahudi ini mengatakan, kalau kayak gitu coba tanyakan kepada Muhammad itu tentang 3 hal. Kalau dia bisa menjawab 3 hal ini, bisa menjelaskan tentang 3 hal ini, berarti dia seorang nabi, berarti dia betul-betul nabi. Tetapi kalau dia tidak mampu menjawab 3 masalah ini, katanya si pendeta Yahudi itu, berarti dia hanya mengaku-ngaku nabi saja. Pertanyaan pertama yang harus kalian ajukan kepada Muhammad adalah, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda-pemuda zaman dahulu yang dia melarikan diri lalu kemudian dia berlindung ke dalam gua. Tanyakan, kira-kira tahu enggak Muhammad tentang kisah ini? Dan yang kedua, tanyakan seorang pengembara terkenal pada masa dahulu. Dulu ada seorang pengembara yang dia menjalani perjalanan dari masyrik lalu ke maghrib juga, dan di dalamnya ada ceritanya. Kalau dia tahu maka dia seorang nabi. Dan yang ketiga, kata pendeta itu, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Tahu enggak dia tentang ruh itu? Maka kemudian 2 orang kafir Quraisy ini kembali ke Mekah. Lalu dia sampaikan kepada para penggede kafir Quraisy itu bahwa ini yang pesan yang saya bawa dari Madinah, yang saya bawa dari pendeta Yahudi yang ada di Madinah itu. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy pun kemudian datang kepada Rasulullah, kepada Rasulullah Muhammad, menanyakan tentang 3 hal itu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah, besok akan aku jawab, katanya, tanpa menyebut kata insya Allah. Jadi kemudian setelah itu, karena janji Rasulullah, janji Muhammad, karena janji Rasulullah itu besok akan dijawab, maka orang kafir Quraisy pun datang lagi kepada Rasulullah. Datang lagi menanyakan, bagaimana Muhammad, apakah sudah bisa menjawab 3 pertanyaan saya tadi itu, katanya. Maka Rasulullah tidak bisa menjawab itu karena tidak ada wahyu yang datang kepada Rasulullah. Sampai bertanya 3 kali Rasulullah didatangi orang kafir Quraisy dan tidak ada jawaban dari Rasulullah. Maka kemudian sampai berjalan waktu sampai selama 15 hari Rasulullah tidak mendapatkan jawaban tentang 3 pertanyaan orang kafir Quraisy itu. Karena selama 15 hari itu tidak ada jawaban, maka kemudian orang-orang yang selama ini sudah masuk Islam dan mengikuti Rasulullah, maka kemudian menjadi goyah, menjadi ragu. Kenapa Rasulullah tidak bisa menjawab 3 pertanyaan orang kafir Quraisy ini? Maka pun terjadi kegelisahan tentu saja pada diri Rasulullah, dan akhirnya pada hari yang ke-16 itulah kemudian Rasulullah baru kedatangan malaikat Jibril. Apa yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril? Maka yang pertama adalah bukan kisah tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan tentang roh itu, tetapi yang kemudian pertama kali diingatkan kepada Rasulullah adalah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Maka ini yang pertama diingatkan kepada Rasulullah. Mengapa diingatkan? Wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau mengatakan
bahwa saya besok akan bisa melakukannya. Dalam konteks hadis surat Al-Kahfi ini adalah tentang 3 pertanyaan orang-orang kafir Quraisy itu adalah bahwa jangan sekali-kali kamu mengatakan, iya besok saya akan menjawabnya, iya besok saya akan menjelaskannya, tanpa menyebut sedikit pun tentang kehendak Allah. Maka kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 23 sampai ayat 24 itu disebutkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengerjakan atau menjawabnya besok hari. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Kalau dalam bahasa kita sering mengucapkan insya Allah. Ini Rasulullah yang diingatkan bahwa jangan sampai kemudian kita, ya besok saya kerjakan, pasti saya kerjakan. Nah, itu yang tidak boleh dalam orang yang beriman. Wa dzkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu menjadi lupa tentang sesuatu, lupa tentang keterikatan kita dengan Allah. Wa dzkur rabbaka, ingat kembali. Wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Maka katakan, semoga Tuhanku besok akan memberikan jawaban yang lebih dekat dengan petunjuk seperti yang kamu tanyakan itu. Jadi inilah pertanyaan. Jadi insya Allah, lalu kemudian senantiasa berharap kepada Allah dengan apa yang akan kita kerjakan di esok hari. Ini peringatan yang diperingatkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Rasulullah saja diingatkan untuk senantiasa mengucapkan insya Allah, maka bagaimana apalagi kita yang manusia biasa. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kata-kata insya Allah itu sesungguhnya juga diucapkan oleh orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim. Orang-orang Arab itu biasa mengucapkan insya Allah, itu biasa. Ya insya Allah, ya insya Allah, begitu. Dan bahkan di Indonesia, kalau kita tahu, orang-orang non-muslim saja itu kadang juga mengucapkan insya Allah. Saya tidak tahu apa saya pernah mendengar enggak, Ahok itu juga pernah mengucapkan insya Allah enggak. Jadi banyak mengucapkan insya Allah. Dulu ketika pencalon presiden Amerika yang sekarang jadi itu, Joe Biden, itu juga mengucapkan insya Allah. Lalu kemudian menjadi viral sedunia bahwa betapa Joe Biden itu memiliki komitmen, menghargai, menghormati umat Islam. Bahkan ada yang mengatakan bisa jadi sebentar lagi masuk Islam Joe Biden itu. Padahal kata insya Allah itu biasa diucapkan oleh orang-orang muslim dan non-muslim. Tetapi bedanya adalah bahwa ketika Islam mengajarkan kata-kata insya Allah itu kemudian menjadi penuh dengan muatan, bertenaga kata insya Allah itu. Jadi bukan hanya mengucapkan insya Allah begitu terus hilang begitu saja, tidak. Tetapi di situ ada kepasrahan dari seorang muslim, kepasrahan dari seorang mukmin dengan mengucapkan insya Allah. Ya jika Allah menghendakinya nanti. Kita rencananya, angan-angan kita mungkin sudah, agenda kegiatan kita itu mungkin sudah 99%, katakan begitu. Tetapi 1%-nya itu ditentukan. Kalau 1%-nya tidak ada, maka tidak akan terlaksana apa yang kita inginkan dan apa yang kita angankan itu. Tetapi kalau sekali lagi, kalau ucapan insya Allah bagi seorang muslim itu harus memiliki keyakinan yang penuh dalam dirinya. Jadi ada suatu kisah menarik, saya mungkin pernah bercerita tentang ini. Jadi saya dulu punya teman hajian, dia berangkat ke tanah suci, lalu kemudian karena bersama-sama berangkat di subuh dari maktab itu jam 3 malam, agak sudah menjelang subuh. Lalu kemudian karena waktu agak jauh di Aziziyah, naik bis, turun dari bis, lalu semua karena waktu itu sudah hampir komat, maka kemudian berpencar satu bis itu, termasuk teman saya
yang suami istri ini. Berpencarlah saat itu antara suami dan istrinya itu, lalu kemudian berpisah dan dicari tidak ketemu di Masjidil Haram. Sampai akhirnya baru bertemu kembali pada jam 9 kalau nggak jam 10 malam kemudian. Lalu kemudian ditanya, bagaimana ceritanya Pak, Bu, kok bisa sampai begini? Lalu kemudian ditanya, Bu Eri katanya, kemarin ketika mau berangkat, suaminya itu berpesan kepada istrinya, Dek, Deki, mun napak ke Mekah sampai ke Madinah, ingat ya, cek pisah-pisah bengkok ya katanya suaminya itu. Cek pisah-pisah, tak kira lah mas, itu jawaban istrinya. Tak kira pisah lah mas, itu jawaban istrinya kepada suaminya. Maka pada saat di Mekah itu kemudian diuji oleh Allah, kemudian dipisah di hari pertama itu sampai jam 10 malam itu. Gelisahnya luar biasa. Terus ditanya, di mana kira-kira salahnya? Salahnya saya tidak mengucapkan insya Allah kita tidak akan terpisah, Kak. Coba ngomong kayak begitu, ada pertolongan Allah yang datang kepada kita. Sama ketika kita mungkin lagi umroh, lagi ada di Mekah, lagi di Tanah Suci, mungkin banyak kejadian yang kita alami begitu. Saya sendiri pribadi, kalau lagi punya rencana, punya kegiatan, lalu kemudian seperti saya lupa membaca insya Allah, itu kadang-kadang Allah mengingatkan kepada kita, mengingatkan kegiatan dan rencana itu kadang-kadang tidak terrealisasikan, tidak terwujud. Mungkin itu bagian dari peringatan Allah kepada kita. Jadi inilah asbabun nuzul surat Al-Kahfi dengan insya Allahnya itu yang menjadi hikmah yang bisa kita ambil. Akhirnya di dalam surat Al-Kahfi itu Rasulullah pun diberi jawaban oleh Allah dengan jawaban tentang Ashabul Kahfi, tentang pemuda-pemuda yang melarikan diri. Lalu kemudian tentang pengembara itu di dalam surat Al-Kahfi ada kisah tentang Zulkarnain. Sementara itu tentang ruh yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu dijawab dalam surat Al-Isra, yaitu dengan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya tentang ruh, bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan sesungguhnya roh min amri rabbi, sesungguhnya roh itu hanya itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan Allah tidak memberikan ilmu kepada kita kecuali yang sedikit saja. Jadi kalau yang sedikit saja itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh membahas tentang ruh, tidak boleh, enggak. Kemudian kita tidak bisa menyentuh, jangan berbicara ruh karena kita itu urusan Allah saja. Tidak boleh begitu, enggak. Tetapi kita bisa membahasnya sepanjang kita yang tahu saja, sesuai dengan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita bisa membacanya tentang ruh bagaimana. Sebab di dalam surat Al-Kahfi nanti kita juga akan membahas itu. Mengapa Allah itu ingin menunjukkan bahwa kalau orang sudah dibangunkan, sudah ditidurkan selama 309 tahun saja masih bisa bangun dan tidak terjadi apa-apa, maka Allah ingin menunjukkan betapa hari kebangkitan itu akan dibangkitkan, akan terjadi pada diri manusia. Cuma persoalannya yang menjadi pertanyaan, biasanya kalau masalah ruh itu dikaji dalam kajian ilmu aqaid, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ataupun dikaji dalam kajian filsafat Islam, tasawuf sedikit, tapi di dalam filsafat Islam dan ilmu usuluddin itu biasanya kadang-kadang menjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan nanti manusia itu dibangkitkan hanya ruhnya saja. Nanti ada yang mengatakan bahwa nanti manusia itu akan dibangkitkan dengan fisik utuh, dengan ruhnya saja, seperti kita sekarang. Jadi ini yang kemudian menjadi perdebatan di antara para mutakallimin dan di antara para filsuf muslim. Inilah saya kira yang menjadi hikmah ketika kita membaca tentang Ashabul Kahfi atau tentang asbabun nuzul turunnya surat Al-Kahfi, yang insya Allah ke depan akan kita bahas satu persatu. Pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan melihat kandungan
atau komposisi surat Al-Kahfi, lalu kemudian bagaimana keutamaan surat Al-Kahfi. Apakah betul sih membaca surat Al-Kahfi itu disunahkan kepada kita? Jangan-jangan hadis yang kita baca itu adalah hadis dhaif, lalu kita hanya mengikuti saja, tidak tahu hadisnya, tahu-tahu ikut membaca setiap hari Jumat saja. Nah, untuk jawaban ini saya kira kita akan bahas kemudian pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan seterusnya kita bisa mentadabburi surat Al-Kahfi satu persatu agar kita tahu makna dan kandungannya, dan kita juga bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.